Adapun ringkasan eksekutifnya, yang pertama pada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dan bagian dari Adaro Energy Group. Sektor energi nasional masih ditopang oleh batubara sebagai sumber utama pembangkit listrik dan ekspor. Kinerja Adaro stabil meskipun harga global berfluktuasi dengan strategi diversifikasi menuju energi hijau melalui Adaro Green Energy. Yang kedua, pada PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR, yang merupakan produsen semen terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas lebih dari 50 juta ton per tahun. Perusahaan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, terutama sektor infrastruktur dan perumahan, efisiensi energi, digitalisasi distribusi, dan produk hijau melalui Green Semen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Yang ketiga, ada PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA, yang merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia, berperan penting dalam proyek infrastruktur nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, jalan tol, pelabuhan, dan proyek EPC energi. Setelah pandemi, sektor konstruksi mulai menunjukkan pemulihan, meskipun masih menghadapi tantangan likuiditas dan beban utang tinggi. Adapun penjelasan yang pertama yaitu tentang ukuran pasar dan tren utama. Yang pertama pada PT Adaro Indonesia Tbk atau ADRO. Yang pertama yang dianalisis adalah skala industri dan produksi nasional. Indonesia menempati posisi sebagai produsen batubara terbesar ketiga di dunia dengan total produksi mencapai 710 juta ton pada tahun 2024 dan lebih dari 65% diekspor ke pasar Asia Timur dan Selatan. Adaro menjadi pemain utama dengan kontribusi sekitar 10-12% dari total produksi nasional. Yang kedua, ada permintaan domestik dan ekspor. Kebutuhan energi domestik tetap tinggi karena meningkatnya permintaan listrik dari sektor industri dan rumah tangga. Pemerintah melalui kebijakan domestic market obligation mewajibkan perusahaan seperti Adaro menyuplai batu bara untuk PLN dan industri semen, sementara itu ekspor ke India, Filipina, dan Vietnam terus meningkat. Yang ketiga, ada harga global dan dinamika pasar. Harga batu bara Newcastle sempat menjadi rekor di atas USD 350 per ton pada tahun 2022. Kemudian stabil di kisaran USD 130 sampai 150 per ton sepanjang 2024. Yang keempat ada arah transformasi energi nasional. Adaro secara sistematis dan strategis memperluas bisnisnya ke bidang energi baru terbarukan, termasuk pembangunan LTS 35 MW di Kalimantan Selatan dan eksplorasi energi biomasa. Yang kedua, pada PT Semen Persero Indonesia Tbk. Yang dianalisis pertama yaitu skala industri dan kapasitas produksi. Kapasitas semen nasional mencapai 110 juta ton per tahun, sementara permintaan domestik sekitar 70-75 juta ton, menunjukkan kondisi over capacity sekitar 30%. Namun SMGR masih menguasai pangsa pasar terbesar dengan kurang lebih 53%. Yang kedua ada pertumbuhan permintaan. Permintaan semen meningkat rata-rata 4-5% per tahun seiring proyek pembangunan infrastruktur, jalan tol, dan IKN. Permintaan terbesar berasal dari Jawa dan Sumatera dengan potensi pertumbuhan di Kalimantan dan Sulawesi. Yang ketiga ada efisiensi dan digitalisasi distribusi. SMGR menerapkan sistem Smart Distribution System untuk memantau pengiriman dan ketersediaan stok di lebih dari 40 terminal semen Indonesia. Yang keempat ada transformasi hijau. Perusahaan terus memperluas penggunaan reverse-derived fuel dengan fly ash sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi karbon. Ketiga, pada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang dianalisis pertama yaitu skala industri dan nilai proyek nasional.
Industri konstruksi nasional bernilai lebih dari 2.500 triliun pada 2024, didorong oleh proyek strategis nasional dan investasi infrastruktur publik. Yang kedua ada proyek permintaan dan IKN. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur menjadi 440 triliun pada 2025, di mana Wika menjadi kontraktor utama proyek IKN dan sektor energi, perumahan, dan transportasi. Yang ketiga ada pemulihan pasca pandemi. Setelah tekanan berat pada 2020 sampai 2022, Wika mulai mencatat pertumbuhan kontrak baru dan meningkatkan kinerja pendapatan pada 2024. Yang terakhir ada transformasi bisnis dan efisiensi. Perusahaan memperkuat portofolio proyek EFC dan investasi jangka panjang di sektor energi dan properti untuk mengurangi ketergantungan pada proyek APBN. Adapun profil singkat yang pertama ada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau ADRO. Data diambil dari laporan tahunan dan laman resmi investor Adaro Energi Indonesia (Adaro). Bidang usaha pertambangan batubara, logistik, dan energi terintegrasi. Aset total di tahun 2024 kurang lebih sebesar 7,8 miliar. Pendapatan bersih di tahun 2024 kurang lebih 6,9 miliar. Laba bersih di tahun 2024 kurang lebih sebesar 1,6 miliar. ROE kurang lebih 21,4%, NPM kurang lebih 22%. Fokus strategi, efisiensi operasional, ekspansi pasar ekspor, serta transaksi ke energi bersih. Dividen yield stabil di kisaran 10-12% per tahun. Adaro juga mempertahankan posisi kas kuat dan DER rendah di bawah 0,4, menunjukkan struktur keuangan yang solid dan menarik bagi investor jangka menengah. Yang kedua ada PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR. Data diambil dari laporan tahunan dan laman resmi investor PT Semen Indonesia SMGR. Bidang usaha, produksi dan distribusi semen, beton, dan bahan bangunan. Aset total di tahun 2024 sebesar kurang lebih 75 triliun. Adapun pendapatannya di tahun 2024 kurang lebih sebesar 40 triliun. Laba bersih di tahun 2024 kurang lebih 3,2 triliun. ROE kurang lebih 10%, NPM kurang lebih 8%. Fokus utama efisiensi energi, optimalisasi ekspor, dan pengembangan semen ramah lingkungan. SMGR juga memperluas pasar ekspor di Bangladesh, Sri Lanka, dan Filipina untuk mengurangi ketergantungan terhadap permintaan domestik. Adapun yang ketiga yaitu PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA. Data diambil dari laporan tahunan dan situs resmi investor PT Wijaya Karya Persero. Bidang usaha, konstruksi sipil, EFC, properti, energi, dan investasi. Aset total di tahun 2024 kurang lebih sebesar 67 triliun. Pendapatan di tahun 2024 kurang lebih 22 triliun. ROE kurang lebih 3,8%, NPM kurang lebih 2,5%. Backlog proyek kurang lebih sebesar 60 triliun. Fokus utama restrukturisasi utang, efisiensi biaya, dan ekspansi proyek EFC. Wika juga memperluas kerjasama internasional di Afrika dan Timur Tengah untuk memperkuat pendapatan berulang. Ini adalah salah satu contoh supporter pada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Indikator dan metrik valuasi yang perlu diamati. Pertama, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (ADRO) untuk menilai saham sektor negeri seperti PT Adro Andalan Indonesia Tbk fokus pada kombinasi fundamental,
probabilitas, kualitas aset, dan valuasi pasar berikut. Yang kedua ada PT Semen Indonesia Persero Tbk SMGR. Untuk menilai saham sektor bahan bangunan seperti PT Semen Indonesia Persero Tbk SMGR digunakan kombinasi indikator profitabilitas, efisiensi operasional, dan kekuatan permodelan berikut. Yang terakhir ada PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika. Untuk menilai saham sektor konstruksi seperti PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika, fokus pada indikator risiko utama untuk investor. Yang keenam, investasi, tesis, peluang, dan strategi.